Warisan pastinya yang baik-baik saja yang diturunkan dari orang tua ke anak cucunya. Namun ada warisan yang tidak baik. Itulah risiko kanker. Tonton video ini sampai habis biar tahu cara pencegahannya. Salam sahabat Siloam, saya Dr. Samuel Joni Haryono. Saya bekerja di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital. Saya mau menjelaskan, membahas tentang genetic counseling. Nah, kanker adalah suatu penyakit di mana sel-sel dari tubuh kita itu membelah secara cepat, tak beraturan, dan terutama tak terkontrol. Kanker sebabnya kita lebih condong ke faktor risikonya. Banyak faktor, bisa dari mutasi, gen itu sendiri, multi-gene mutation jadi kumulatif, maupun eksternal, bisa juga dari pola hidup, radiasi, hormonal, dan kanker ini adalah ada juga yang disebut kanker warisan, di mana ada gen tertentu yang diturunkan atau diwariskan. Jawabannya iya, namun tidak setiap anggota keluarga itu terkena. Dan bila mana Anda terkena, artinya carrier, pembawa gen yang mutasi, maka itu menaikkan risiko untuk kena kanker di kemudian hari. Itulah kanker keturunan atau kanker warisan. Pertama, ada namanya pre-test counseling dan post-test counseling. Anda akan diwawancara, tadi yang disebut pre-test counseling, itu tentang satu, personal history, riwayat penyakit Anda sendiri, kemudian family history, riwayat keluarga. Nah, pre-test counseling itu untuk mempersiapkan Anda dalam anggota keluarga yang terkena untuk dipersiapkan pre-test. Karena pengambilan spesimen itu tidak semudah itu. Harus ada informed consent. Bukan suatu vonis. Jadi ada konselingnya. Kemudian setelah diperiksa, dianalisa hasilnya, maka ada lagi post-test counseling. Nah, post-test counseling ini mempersiapkan mental Anda bila mana hasil Anda positif. Juga bagi mereka yang negatif pun atau uninformatif. Selanjutnya adalah Anda akan dilakukan tes. Itu ada hak untuk tidak dilakukan pengambilan darah. Right not to get blood draw ya. Dan ada hak nantinya ketika post genetik, right not to know. Mereka nggak mau tahu karena bagaikan vonis. Nah, itulah fungsi genetic counseling dalam menjelaskan rekomendasinya. Misalnya rekomendasi pada payudara atau ovarium itu akan dilakukan mastektomi profilaktik bilateral. Jadi payudara diangkat dua-dua, kemudian juga ovarium, indung telur diangkat dua-duanya. Itulah semua genetic counselor adalah diwadah dalam suatu klinik yang disebut family cancer clinic, menyangkut keluarga. Genetic counselor akan pendampingan. Nah, dalam hal ini, dalam genetic test itu sudah bisa dikenali sebelum Anda terkena, maka butuh pendampingan genetic counselor. Genetic counselor akan menjelaskan bagaimana nanti dari pengambilan darah, analisa sampai hasil dan rekomendasinya. Nah, bagaimana yang sebagian besar, karena yang diturunkan hanya 5-10%. Nah, sebagian besar itu adalah epigenetik atau lingkungan, environment. Itu juga sekarang tersedia untuk memilih tes genetik atau genomik untuk mengenalin itu. Jadi genetic counselor kembali lagi akan mendampingin, jadi akan navigasi ya, patient navigation tiap langkah dalam genetic counseling ini. Kita ketahui bersama bahwa Siloam adalah rumah sakit yang menangani berbagai penyakit. Terutama dalam kanker ini, kita punya cancer genetic clinic. Nah, di situ adalah multidisiplin yang dengan pendekatan interdisciplinary approach. Nah, model multidisiplin ini melibatkan berbagai disiplin dokter, disiplin spesialis organ. Jadi organ-organ yang terkena tidak hanya melulu payudara, dan bisa juga disebut multi
cancer syndrome itu dalam seseorang terjadi berbagai kanker. Nah, itu tentunya melibatkan interdisiplin approach, jadi pendekatan interdisiplin untuk menangani kasus-kasus kankernya itu. Selain itu, kita punya juga sekarang farmakogenomik dalam pengobatan dan juga treatment dalam mencari obat targetnya sesuai dengan eranya, yaitu era precision medicine atau personal medicine. Sehingga dalam wadah clinical cancer clinic kita bisa mengembangkan dan menunjang pengobatan yang lebih tuntas dalam hal cancer terutama genomik itu sendiri. Warisan kanker keturunan memang tak terelakkan, namun ada cara untuk mencegah dan memanagenya. Maka dari itu jangan terlambat untuk melakukan konseling genetik. Salam sehat.